Halo Bedikers. Baru-baru ini pemerintah Qatar menyatakan dengan tegas bahwa ia akan hentikan suplai gas ke Eropa apabila mendukung serangan Israel ke Palestina. Hal ini berarti bahwa Qatar prihatin dan sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Lantas bagaimana jika Qatar ikut campur memberikan bantuan militer ke Palestina? Berikut kehebatan kekuatan militer Qatar. Mari kita bongkar. Sebagai negara yang memiliki kekuatan finansial sangat kuat berkat bisnis minyak dan gas yang dilakukan sejak tahun 1939, Qatar memang jadi salah satu faktor penting dalam peta kekuasaan Timur Tengah. Dalam beberapa waktu terakhir, seluruh dunia mengenal satu hal bernama konflik Teluk yang memiliki aktor utama Qatar dan Arab Saudi. Dalam konflik ini, Saudi mengisolasi Qatar secara akses darat, sebab Qatar diketahui dekat dengan dua negara kompetitor utama Saudi di Timur Tengah, yaitu Iran dan juga Turki makin dekat. Saking merasa terancamnya, Saudi bahkan terus melanjutkan pemboikotan Qatar meski mendapat beragam tuntutan. Ancaman negara-negara sekitar inilah yang kemudian membuat Qatar tak boleh keok dalam segi militer. Apalagi secara daerah, Qatar memang sangat kecil dibanding Saudi. Qatar hanya seluas 11.571 km persegi, sedangkan Saudi mencapai 2,15 juta km persegi. Jika dihitung, Qatar lebih kecil 185 kali ketimbang Saudi. Bahkannya dengan GDP sebesar 179,7 miliar US dollar atau 2,6 kuadriliun rupiah digunakan Qatar untuk melakukan belanja militer. Salah satu contoh pembelian terbesar Qatar datang dari angkatan udara mereka yang memiliki 74 jet tempur, 64 pesawat support dan 84 helikopter. Beberapa waktu terakhir, Qatar telah meresmikan pembelian F-15E Strike Eagle dari Amerika Serikat sebanyak 36 unit. Dari rumornya, pembelian ini menghabiskan total dana hingga 16,7 triliun rupiah. Secara spek, jet tempur generasi 4 ini mampu menembus kecepatan Mach 2,5 atau 3.087 km per jam. Daya jelajahnya mencapai 3.900 km dengan jangkauan serang 1.272 km. Dari segi persenjataan, jet tempur yang mampu mencapai ketinggian 18.000 meter ini dilengkapi dengan senapan mesin, kabin bom hingga peluncuran misil berbagai rupa. Mulai dari misil udara ke udara hingga udara ke darat. Di masa depan, F-15E yang dibeli oleh Qatar akan mampu berintegrasi dengan amunisi canggih seperti Joint Strike Missile dengan hulu ledak seberat 120 kg. Joint Strike Freedom ini memiliki jangkauan mencapai 555 km per jam. Kalau dihitung, jarak ini menutupi jarak antara ibu kota Qatar yaitu Doha dan ibu kota Arab Saudi yaitu Riyadh yang cuma 488 km. Jadi, tanpa terbang jauh pun F-15E mampu men-take down bangunan-bangunan strategis di Arab Saudi. Untuk perang modern, Qatar juga melakukan pembelian drone dari Amerika dengan total harga 1 miliar US dollar atau 16 triliun rupiah. Dalam pembelian ini, Qatar akan mendapatkan drone MQ-9 Reaper yang dikhususkan untuk misi pengintaian. Kecepatan terbangnya mencapai 480 km per jam dan ketinggian 15 km. Namun sayang, meski diklaim canggih dengan beragam teknologi silumannya, drone MQ-9 Reaper dilumpuhkan oleh pihak Rusia. Selain itu, Qatar juga melakukan pembelian gila dalam bentuk helikopter bersama dua perusahaan ternama, yaitu Boeing dan juga Airbus. Tak tanggung-tanggung, perjanjian pembelian ini berhasil mendaratkan uang sebesar 23 miliar US dollar atau 344 triliun rupiah. Perjanjian ini mengcover helikopter tipe support dan juga tipe serang yang mampu membawa misil tempur. Dan uniknya, tiga pembelian yang kita bahas tadi semua dilakukan dengan orang-orang Amerika Serikat yang notabene-nya adalah support system dari Saudi Arabia. Di sini kita bisa lihat kalau mungkin saja Amerika setengah-setengah mendukung Saudi sebab tetap menjual senjata ke Qatar. Pembelian gila-gilaan yang dilakukan Qatar juga datang dari angkatan darat mereka. Dari datanya, Qatar memiliki 8.200 kendaraan lapis baja
58 pelontar artileri, 16 peluncur roket, dan 138 tank utama. 64 unit dari tank ini adalah Leopard 2 A7 yang merupakan tank mutakhir milik Jerman. Harga satuan dari tank ini mencapai 15 juta euro atau sekitar 240 miliar rupiah. Jadi, jika dihitung-hitung, Qatar menghabiskan sekitar 15,3 triliun rupiah untuk seluruh pembelian Leopard 2 A7 tadi. Dari segi spek, Leopard 2 A7 Plus memiliki panjang 9,97 meter, lebar 3,75 meter, tinggi 3 meter, dan berat mencapai 73,3 ton. Bermodalkan mesin MB873 12 silinder, tank ini mampu melaju dalam kecepatan 70 km per jam dan menjelajahi medan sejauh 340 km. Dari segi persenjataan, versi Leopard 2 yang dibeli Qatar ini telah menggunakan L55 120 mm Rheinmetall RH120 Smoothbore Cannon. Senjata ini mampu menembakkan berbagai macam amunisi untuk mis penghancuran alutsista hingga bangunan strategis. Salah satu amunisi terkuatnya adalah DM53 APFSDS anti-tank misil milik Jerman yang mampu menembus baja berukuran 750 mm setelah menempuh jarak 2000 km. Dan sebenarnya ada kegalauan besar bagi Qatar menggunakan Leopard 2 A7 Plus, karena untuk memperlihatkan potensi terkuat dari tank ini adalah menggunakan amunisi lahat misil milik Israel yang merupakan roket pengejar yang mampu menembus jarak hingga 6.000 meter. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Teluk Persia kemudian bersambung dengan Laut Arab, jatahnya alutsista laut milik Qatar tidak terlalu hebat, padahal peran laut ini di Samudra Hindia sangatlah strategis. Dari data yang didapatkan, Angkatan Laut Qatar cuma punya 4 korvet dan 20 kapal patroli yang jelas sangat lemah. Makanya, untuk menutupi kelemahan tersebut, Qatar mulai berburu alutsista laut sejak tahun 2020 kemarin. Berdasarkan berita yang didapatkan, Qatar bahkan telah menjalin kerjasama dengan produsen kapal perang Italia Fincantieri untuk membuat kapal induk dan kapal selam canggih. Dari informasi lanjutannya, kedua belah pihak bahkan telah menjalin perjanjian awal senilai 5 miliar euro atau 80 triliun rupiah. Untuk mewujudkan alutsista hebat tersebut, jika hal ini benar terjadi, maka Qatar akan menjadi negara Timur Tengah yang mengoperasikan kapal induk. Jadi sanksi boikot dan isolasi dari Arab Saudi tidak akan terlalu berarti lagi di masa depan. Namun sebelum sampai di masa depan di mana Qatar menjadi salah satu yang terkuat di Timur Tengah, masih ada satu lagi masalah yang mereka harus jawab, yaitu jumlah pasukan yang sangat kecil. Untuk sekarang jumlah pasukan Qatar hanya menyentuh 86.550 personil yang terdiri dari 66.550 personil aktif, 15.000 personil cadangan, dan 5.000 paramiliter. Hal ini sebenarnya wajar bagi Qatar karena populasi mereka hanya 2,5 juta jiwa. Namun untuk menjadi pemuncak dalam peta kekuasaan Timur Tengah, mau tak mau Qatar harus menambah personil dan tentu saja pelatihan yang mumpuni.